Kembali di Landstalk kita sudah sampai di segmen terakhir, Mas Sony dari kalangan desainer yang idealis lah ya. Secara bahan kan ini adalah sebuah bentuk karya seni lah, yang kalau memang dari segi penghargaannya sebisa mungkin diberikan penghargaan yang tinggi. Nah sebetulnya dari sisi desainernya sendiri di momen grid sale seperti ini, pengennya kan idealnya adalah orang menghargai karya seni ya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya gitu. Tapi teman-teman desainer yang idealis gimana menyikapi ini? Boleh Mana yang ditanya, diprioritaskan gitu maksudnya? boleh ditanya ke seluruh mall yang ada Ya. gitu ya. Mereka bikin grid sale ini adalah tetap desainer itu ada yang namanya designer show di hari Sabtu dan Minggu. That means desainer itu nggak semerta-merta harus nyomot baju dipakai untuk fashion show, tidak. Mereka bikin baru dan mereka launch ya kan sesuatu yang baru gitu. Dalam artian produknya itu brand new bener gitu kan. Itu berarti adalah di stop. Tetapi di balik itu ada yang namanya orang-orang yang dengan cara grab yang cepat, dia akan mengcopy semua yang ada di situ dan mereka bisa memproduksi dengan instan gitu produk-produk yang mirip desainer ini. Jadi jangan salah, desainer hanya sekedar kita pura-pura selfie gitu, padahal kita mengambil gambar yang ada dan itu bisa langsung diproduksi. Karena banyak kalau kita misalnya masyarakat tidak bisa membedakan antara gini, produk desainer yang benar-benar kata-katanya jersey yang di copy dengan non designer atau retailer yang produknya namanya di bawah itu gitu. Ya, spandek namanya. Looknya sama. Dan itu yang membuat orang jadi, oh ini adalah produk desainer yang lagi diluncurkan. Mereka sudah nggak ragu-ragu lagi, mereka menggrab itu untuk beli. Jadi in a way desainer tetap desainer dan dia selalu melaunching produk barunya. Tetapi yang berbahaya adalah orang-orang di belakang ini yang memproduksi dengan kasat mata dan mereka. Tapi when it comes to apa yang harus diprioritaskan, ya kalau misalnya mahal orangnya orang-orangnya nggak mau beli. Tapi kalau misalnya murah ya secara idealisme mungkin agak. Memang gitu, jadi desainer kelihatan mahal, tapi mereka genuine gitu. Tapi kalau misalnya ada yang dibalik itu, mereka bisa memberikan dan masyarakat tidak akan pernah mengatakan bahwa artinya ada celah yang dimanfaatkan oleh ada pihak celah yang tidak bertanggung betul. jawab seperti itu. Tapi dengan adanya Jakarta Great Sale seperti ini, sejauh mana sih ini bisa membangkitkan retail di Indonesia ataupun membangkitkan mode Indonesia seperti itu? Saya berharapnya sih sebetulnya ada kerjasama antara perstekstilan Indonesia dengan desainer dan segala macam, itu yang penting gitu. Karena apa? Perstekstilan Indonesia biasanya nggak mau kerjasama sama desainer itu lokal karena tidak mengangkat produk tekstil mereka. Mereka diekspor dulu menjadi bahan impor, harganya lebih naik. Itu kan banyak yang terjadi gitu. Menjadi produk baru dengan segala macam desainer luar. Nah ini yang sebetulnya belum ada keterjalinan yang erat antara perusahaan tekstil Indonesia dengan desainer Indonesia. Ini yang mengalahkan sebetulnya. Mengalahkan ini tadi, jadi karakter daripada desainer lokal gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengakses bahan-bahan kita kalau orang sudah disuguhi dengan sesuatu yang bahwa menjadi modern itu lebih baik ke barat-baratan, lebih keren, lebih oke. Barat itu timur juga boleh sih ya. Menjadi kebule-bulean atau menjadi ke Arab-Araban itu sah-sah saja gitu. Dan menjadi orang Indonesia kayaknya nggak layak karena feodal gitu. Nah itu yang bahaya gitu, bahwa makanya negara lain sudah bisa membentuk itu, negara Asia sendiri sudah bisa membentuk. Kita adalah orang yang living in Jakarta is just like a little Manhattan. You do whatever you want gitu kayak gitu. Oke. Ya, Mas Sony sekedar tips lah ya buat pemirsa nih, ingin membeli kebutuhan saat Lebaran tapi bisa dipakai juga untuk yang sehari-hari. Itu dari warnanya kah? Karena kan tadi Mas Sony bilang sebetulnya tren itu sudah dimulai dari awal tahun gitu. Nah kalau misalnya mau beli sekarang biar agak lama nih umurnya gitu. Apa tipsnya? Tips satu adalah cari model yang klasik. Jadi misalnya kalau baju itu tidak ada teraan, misalnya ada pitanya, ada dasinya, ada perhiasannya, ada apanya, jewelry-nya. Itu seasonal istilahnya, dalam kurun waktu tertentu dia akan sudah lewat gitu. Tapi kalau misalnya yang
polos, color, stylenya juga looknya, desain gitu. Itu biasanya bisa dipakai untuk orang siapapun, everlasting sampai sesudah Lebaran pun Oke. bisa gitu. Iya. Terus kemudian yang terakhir adalah gini, jangan memilih produk dari kepala sampai kaki itu misalnya yang ada penanda-penandaannya, labeling tertentu. Terus kemudian ada brand yang gede banget gitu misalnya ya. nah itu tuh biasanya mereka akan memunculkan produk itu di sisa seasonnya dengan sesuatu yang baru dan kita pasti udah nggak mau pakai lagi. Oke. Iya, iya, Memang itu harus tipsnya. cermat juga Iya. seperti itu ya, tidak hanya dari segi keuangan tapi juga pengetahuan mengenai fashionnya sendiri ya, Vicky, Betul, ya, seperti harus itu. lengkap. Iya. Katanya gitu. Tapi ini artinya kita memang ketika great sale seperti ini tidak ada salahnya memang kita mengikuti euforia seperti itu, tapi kita memang harus jadi smart shopper seperti itu intinya ya, Mas Sony ya. Shopping itu buat banyak orang adalah sebuah Penyaluran. pelepasan, relaksasi. Iya. Terus kemudian jalan-jalan ke mall belanja sesuatu adalah membuang sesuatu kejenuhan yang selama ini mengungkung dia. Apa gunanya saya puasa sebulan penuh kalau kasih tidak bisa mengekspresikan dengan sesuatu ini, itu sesuatu yang hal yang wajar-wajar saja. Perlu diingat juga bahwa sesudah Lebaran itu ada hari yang harus dijalani. Harus dipikirin. Harus dipikirin bahwa kalau misalnya Lebaran ini selesai ada sesuatu yang harus dijalani dengan tampilan yang baru lagi, itu juga harus. Makanya kalau misalnya kita belanja adalah melihat gini, tadi udah dibilang warna, terus detail, terus kemudian perabaan kita hands feel, apakah barang ini layak dihargai dengan segala macam. Makanya that's why kita sebut bahwa fashion is experience, bahwa itu yang kita pegang, itu yang kita sentuh gitu. Betul. Itu yang membuat kita menjadi itu. Dan yang terakhir adalah gini, smart shopper adalah melihat kebutuhan sebagai kebutuhan, Oke. Iya. bukanlah permata. Ya, itu dia yang paling penting Iya. ya. Ini kita sudah dapat tips mengenai keuangan Oke. dari perencana keuangan Mas Hafid Pasti. Senduk. Ini kita sudah dapat tips dari pakarnya mode, pengamat Iya. gaya hidup Mas Sony. Artinya kita sebenarnya sudah siap ya berbelanja ya. Tapi jangan Siap lupa untuk jadi smart berjuang. shopper. Nah itu Seperti dia, ya. siap untuk berjuang melawan diskon yang sangat menggiurkan. Iya. Baik, Mas Sony terima kasih sudah bergabung di Terima Langstok. kasih sudah diundang di Berita Ya, Satu. baik, pemirsa demikian Langstok episode hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Langstok setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian. Dan saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.